Halo, halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Lesmanatia. Sambil diseruput kopinya Jones, ya malam ini malam Kamis tanggal 17 November 2021 kita bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi SKB. Nah, kali ini kita akan kembali membahas kisi-kisi SKB khususnya terkait jabatan fungsional polisi Pamung Praja. Nah, kalau kita lihat di kisi-kisi SKB yang terbit ya oleh Menpan, ada tertulis redaksi Permenpan RB nomor 4 tahun 2014. Nah, Permenpan ini tentang jabatan fungsional Pamong Praja ya. Nah, karena banyak di antara kalian yang menginginkan pembahasan mengenai peraturan ini, maka pada malam hari ini kita akan khusus membedah Permenpan nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional polisi Pamong Praja. Namun sebelum itu Jones ya, khususnya bagi kalian yang baru bergabung, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya terkait CPNS kepada kalian. Oke Jones, biar nggak lama-lama karena sudah malam ya. Sebelum ngantuk kita bahas langsung aja Permenpan nomor 4 tahun 2014 ya, tentang jabatan fungsional polisi Pamung Praja dan angka kreditnya ya. Karena ini jabatan fungsional, maka nanti kalian ketika sudah diangkat menjadi Satpol PP, menjadi Pol PP, maka kalian wajib mengumpulkan kredit poin atau angka kredit ya. Angka kredit itu apa? Kita akan bahas di peraturan ini. Oke. Kita bahas dari pasal 1 bab 1 ya, pasal 1. Ya, definisi ya seperti biasa kita mulai dari definisi jabatan fungsional polisi Pamung Praja, selanjutnya disingkat jabatan fungsional Pol PP. Adalah jabatan fungsional yang mempunyai apa? Ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang. Nah, selalu kalau jabatan fungsional itu selalu istilahnya 3 kata Jones ya. Ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang ya. Jadi kita punya tugasnya seperti apa dan kita punya tanggung jawab seperti apa. Kemudian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut kita memiliki kewenangan. Nah, apa nih kewenangannya? Nanti kita akan lihat. Untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ingat sekali lagi, perda di sini bukan berarti hanya perda ya, tetapi juga peraturan kepala daerah, SK Gubernur dan lain-lain yang berkaitan dengan produk hukum daerah. Nah, kemudian polisi Pamung Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol ya, Satuan Polisi Pamung Praja sebagai aparat Pemda yang diduduki oleh PNS ya, yang diduduki oleh PNS ya. Jadi hanya PNS yang bisa menjadi Pol PP dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, hak secara penuh sesuai dengan peraturan undang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan Trantibum ya, Linmas ya. Jadi pokoknya kalian sebagai calon Pol PP harus memahami tugas kalian tuh ini ya, penegakan perda dan penyelenggaraan Trantibum ya. Linmas itu perlindungan masyarakat ya. Ya, Satpol PP sendiri ini adalah organisasinya ya, Pol PP orangnya, jabatannya, Satpol PP adalah organisasinya dan dia menjadi bagian dari perangkat daerah, menjadi bagian dari menjadi OPD ya, organisasi perangkat daerah. Kalau dulu nyebutnya itu SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, sekarang menjadi OPD ya. Peraturan daerah, perda ya. Nah, ini perda ini ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan persetujuan DPRD ya. Kalau peraturan kepala daerah atau perkada ya, dalam hal ini pergub atau perbub atau perwal, itu tidak memerlukan persetujuan DPRD. Ya, nah biasanya yang memerlukan persetujuan DPRD ya, yaitu perda. Ini notabene peraturan produk hukum yang mengikat untuk seluruh masyarakat di wilayah daerah tertentu ya. Itu kira-kira. Ya. Tim penilai angka kredit Pol PP, selanjutnya disebut tim penilai. Nah,
adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP. Nah, jadi John, setiap PNS arahnya itu semua akan ada jabatan fungsionalnya. Tidak ada lagi yang namanya jabatan umum ya, atau fungsional umum ya. Terus itu ke depan tidak akan ada lagi. Setiap ASN, setiap PNS akan memiliki jabatan fungsional. Nah, konsekuensi dari jabatan fungsional ini adalah kalian diwajibkan menyusun kredit point atau angka kredit. Nah, nanti angka kredit yang kalian usulkan ya melalui DUPAK. DUPAK itu daftar usulan penetapan angka kredit. Nanti akan dinilai oleh tim penilai angka kredit ya sebelum ditetapkan menjadi SK PAK, SK penetapan angka kredit. Nah, kredit point inilah yang menjadi salah satu syarat karir kalian ya, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Jadi kalau kalian rajin mengumpulkan angka kredit ya, maka karir kalian, pangkat kalian, jabatan kalian akan lebih cepat. Tapi sebaliknya kalau kalian malas-malasan mengumpulkan angka kredit ya pangkat dan jabatan kalian mungkin agak sedikit tersendat ya dibandingkan yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan ya. Jadi kalian melakukan apa selama berapa waktu dapat berapa poin, kira-kira seperti itu ya. Dan seterusnya silakan kalian baca, kita akan bahas poin-poin pokok saja yang kira-kira memang sangat perlu untuk kita bahas, Jones. Ya, jabatan fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Ya, keren ya. Ya, keren. Ya, beruntunglah kalian yang nanti akan diterima sebagai Pol PP ya. Jadi karena keren, maka kalian juga harus menjaga wibawa, harus tegas, tetapi tetap humanis ya. Kedudukan ya, jabatan fungsional Pol PP berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, jabatan fungsional Pol PP merupakan jabatan karir ya. Apa sih yang dimaksud jabatan karir ya? Ada jabatan politis, ada jabatan karir. Nah, kalau jabatan politis itu menteri, wakil menteri ya, atau kepala daerah ya, itu jabatan politis ya. Artinya dipilih oleh rakyat atau diangkat langsung oleh kepala daerah atau presiden ya. Menteri-menteri itu jabatan politis ya, karena diangkat langsung oleh presiden. Nah, sementara jabatan karir ya, artinya ya kalian sebagai PNS karirnya mulai dari bawah tentunya ya. Naik sampai ke atas ya. Jadi ada jenjang karir yang jelas. Nah, termasuk yang Pol PP ini kalau kalian masuk mulai dari SMA ya, berarti masuk mulai dari Pol PP pemula ya. Pol PP pemula, kemudian nanti naik jadi pelaksana, kemudian naik lagi jadi pelaksana lanjutan, kemudian naik lagi jadi penyelia lanjutan, penyelia ya. Tapi kalau misalkan kalian start dari S1, maka kalian mulai dari Pol PP pertama, kemudian naik Pol PP muda, ahli muda, kemudian naik jadi Pol PP madya ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini tugas pokoknya ya, harus kalian pahami. Penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Instansi pembina, jelas instansi pembinanya adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi instansi pembina ini tugasnya ya macam-macam ya. Pokoknya terkait jabatan fungsional Pol PP, dialah yang merumuskan, dialah yang membuat regulasinya termasuk mengenai angka kredit kalian ini ya. Silakan kalian baca apa saja tugas instansi pembina Pol PP ya. Oke, kita masuk ke bab 4, jenjang jabatan dan pangkat golongan ruang. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya. Terdiri dari tingkat terampil dan tingkat ahli. Kalau terampil ya, ini yang lulusan SMA ya. Pelaksana pemula, mulai dari pelaksana pemula, terus kemudian naik ke pelaksana lanjutan, dan seterusnya penyelia. Kalau misalkan masuknya dari D3 ya, kalau ada ya, nggak tahu apakah ada penerimaan D3 untuk Pol PP ya. Kalau misalkan ada, biasanya masuknya mulai startnya dari Pol PP pelaksana ya. Nah, kemudian kalau dari S1 ya, Pol PP pertama, muda, madya ya, startnya dari Pol PP pertama. Kalau yang S2, misalnya ada penerimaan S2 untuk Pol PP, maka kalian start dari Pol PP muda ya. Ya.
Nah, bisa nggak misalnya saya lulusan SMP terus kemudian D3 kemudian saya lanjut S1? Oh, bisa bisa banget ya. Jadi misalkan kalian di pelaksanaan lanjutan terus kemudian kalian sekolah lagi ya, ambil S1 maka nanti kalian akan dialihkan ke jabatan ahli yaitu mulai dari pertama ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ya. Silakan kalian baca lagi. Pemula itu berarti dari 2A, pelaksana itu pengatur muda tingkat 1, pengatur 2C ya. Nah, kalau D3 itu mulai dari sini ya, mulai dari pengatur 2C. Kalau nah terus ya, terampil terus mentok di 3D ya, nggak akan bisa ke 4A. Kecuali kalian sekolah ya, maka kalian berada di tingkat ahli ya. Kalian sekolah lagi ambil S1 misalnya. Nah, kalian berarti masuk ke kelompok ahli ya, berarti nanti bisa sampai 4C. Nah, makanya sekolahlah kalian ya. Jangan kasihkan bekerja ya. Jadi kalau sudah bekerja jangan lupa sekolah S1. D3, S1, SMA langsung S1, langsung S2 ya. Kalau yang dari S1 berarti bisa lanjut lagi sekolah S2 ya biar langsung uh, terakselerasi karir kalian ya. Nah, ini kalau muda berarti 3A, kalau kalian masuknya lewat eh, S2 berarti kalian masuk ke penata muda tingkat 1 atau golongan ruang 3B ya. Sorry, 3C ya, muda ya. Muda kayak 3C. Ya, silakan ya. Silakan kalian baca. Nah, sekarang kita masuk ke unsur dan subunsur kegiatan. Jadi, seperti biasa halnya jabatan fungsional ya, itu pasti ada unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itu terdiri dari pendidikan ya. Ya, kalau di Pol PP lebih spesifik ya. Ada pendidikan, ada penegakan perda, ada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan ada pengembangan profesi. Nah, keempat ini sangat penting bagi karir kalian, terutama pendidikan ya. Kalau kalian nanti sudah jadi PNS, jangan lupa sekolah lagi ya. Yang awalnya SMA, jangan lupa S1. Terus yang awalnya masuk sebagai S1, jangan lupa lanjut kuliah S2 dan seterusnya ya. Karena poinnya besar. Menegakkan perda, nah ini tugas dan fungsi kalian B dan C ya. Jadi ya sering-seringlah kalian bertugas ya. Sering-sering kalian bertugas supaya apa? Supaya kalian tetap mendapatkan angka kredit ya. Karena kalau kalian malas-malasan bertugas atau malah sering bertugas tapi malas-malasan ngumpulin angka kredit ya. Artinya tugas ya, tapi kalian tidak menyusun daftar usulan penetapan angka kredit ya, sama saja ya. Pengembangan profesi ini juga penting ya, artinya selain tugas dan fungsi kalian yang B dan C ini, kalian juga perlu mendapatkan angka kredit dari subunsur pengembangan profesi. Misalnya nanti ada di sini kita bahas ya. Pendidikan apa aja sih? Pendidikan sekolah ya, ini jasa. Kemudian diklat ya, ini penting untuk peningkatan kompetensi kalian ya. Nah, ini diklat sertifikasi, nah ini penting sekali ya. Diklat prajabatan ya nanti setelah CPNS ya. Yang B nih, kalian harus rajin diklat ya. Kalau ada kesempatan diklat, silakan kalian diklat, jangan malas-malasan karena ini akan mempercepat karir kalian ya. Pendidikan, diklat ya. Oke, kemudian apa? Subunsur penegakan perda ya. Nah, ini ya tugas fungsi kalian ya. Subunsur penegakan perda dan subunsur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, perda ya, untuk yang perda, penegakan perda terdiri dari pendidikan justisi, penindakan non justisi, dan evaluasi penegakan perda. Nah, inilah tugas kalian ya. Sering-sering kalian melaksanakan tugas penegakan perda atau juga sering-sering kalian melaksanakan tugas penyelenggaraan ketertiban umum ya. Seperti misalnya bikin master plan, patroli ya, malam hari patroli ya, mengawal ya, pengamanan dan pengawalan, mengendalikan massa dan seterusnya. Ini semua ada angka kreditnya ya. Kemudian apa lagi yang terpenting? Pengembangan profesi tadi ya kita singgung. Pengembangan profesi ini juga selalu di setiap jabatan fungsional ada unsur pengembangan profesi. Ya, karena selain kalian bertugas, kalian juga harus mampu meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kalian ya, profesi kalian ya. Nah, di sini misalnya ya kalian membuat karya tulis ilmiah ya di bidang Pol PP, kemudian misalnya menerjemahkan atau menyadar buku terkait Pol PP,
kemudian menyusun buku-buku, pedoman, ketentuan pelaksanaan, ketentuan teknis terkait Pol PP ya, seterusnya. Pokoknya intinya ya lebih apa ya, cenderung bersifat akademis lah ya. Nah, unsur penunjang ya ini karena namanya juga penunjang ya, jadi level kepentingannya mungkin tidak lebih penting dibanding yang atas, tapi sama-sama penting lah ya, tapi mungkin masih lebih penting yang unsur utama ya. Nah, di sini unsur penunjang apa aja ya? Nah, ini biasanya penting ketika kalian membutuhkan total atau akumulasi angka kredit ya untuk naik pangkat. Nah, kalau yang apa? Yang unsur utama dan penunjang biasanya kan saya nggak tahu ya berapa persen ya. Di sini 80%, ini 20% ya. Kemudian yang unsur utama ini itu ada syarat-syaratnya biasanya untuk kenaikan pangkat ya. Misalnya harus B dan C ini harus berapa poinnya, kemudian pengembangan profesi harus berapa poinnya, dan terakhir total akumulasi angka kredit minimal harus berapa gitu ya. Nah, biasanya kalau kita sudah terpenuhi ya, yang tugas dan fungsi kita sudah terpenuhi angka kreditnya, pengembangan profesi kita sudah terpenuhi angka kreditnya, tapi ternyata secara akumulatif itu belum terpenuhi misalnya, nah maka unsur penunjang menjadi penting Jones ya. Jadi jangan lupakan unsur penunjang ya. Nah, penunjang ini ngapain? Misalnya jadi pelatih ya pada diklat fungsional ya, ikut serta dalam seminar, lokakarya, konferensi ya, tentunya yang berkaitan dengan Pol PP dan seterusnya ya. Oke, memperoleh ijazah dan gelar kesarjanaan lainnya. Nah, ini kalau ijazahnya mungkin yang tidak berkaitan dengan apa Pol PP ya. Sorry, maksudnya ya ijazah misalnya ijazah sarjana hukum ya. Ya itu kan juga bisa digunakan, jadi masuknya ke unsur penunjang ya. Tanda jasa ya, Satya Lencana 10 tahun misalnya, itu juga masuk unsur penunjang dan seterusnya. Ya. Silakan kalian baca lagi rincian kegiatannya ya di lampiran peraturan ini ya kalau nggak salah. Kita masuk ke bab 4, unsur dan rincian kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit. Apa aja nih? Nah, untuk yang subunsur penegakan perda, nah ini banyak nih ya. Ada 8 ya, melakukan tindakan justisi, menjadi saksi dalam penyidikan, menjadi saksi dalam persidangan, melakukan tindakan non justisi, mengikuti sosialisasi perda dan seterusnya, termasuk mengevaluasi permasalahan penegakan perda. Nah, ini penting kan. Jadi perda ya, kebijakan pemerintah itu kan biasanya diformalkan dalam bentuk peraturan ya, misalnya perda. Nah, kebijakan yang baik adalah peraturan yang baik adalah ketika peraturan tersebut dipatuhi oleh warganya, oleh rakyatnya. Sebaliknya, peraturan atau kebijakan yang buruk adalah kebijakan yang tidak dipatuhi oleh rakyatnya ya. Seperti contoh misalnya, ya banyak lah ya terkait kebijakan-kebijakan pandemi ya, yang ternyata banyak tidak dipatuhi oleh masyarakat. Nah, itu bukan berarti tidak sepenuhnya kesalahan tersebut ada di masyarakat, tetapi juga mungkin saja kesalahannya adalah ada di peraturan itu sendiri gitu ya. Ya, mungkin peraturannya tidak logis, susah untuk diimplementasikan, kayak misalkan kebijakan yang sudah dicabut ya. Kebijakan PCR bagi seluruh perjalanan ya. Penerbangan ya, PCR semua. Itu kan susah. Ya, karena kan PCR mahal ya. PCR mahal ya. Dan bisa mematikan industri penerbangan misalnya. Dan Garuda pun akhirnya sekarang sudah terpuruk ya. Sejak pandemi ini sudah terpuruk ya. Apalagi ditambah kebijakan tersebut makin terpuruk nanti. Atau kebijakan yang perjalanan darat misalnya, jika 250 km ya kalau nggak salah, koreksi kalau salah, misalnya minimal melebihi 250 km maka harus PCR ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengukur atau membuktikan bahwa dia lebih dari 250 km kan gitu ya. Jadi maka nanti konsekuensinya adalah kebijakan tersebut cenderung tidak banyak dipatuhi ya. Cenderung akan tinggi ketidakpatuhannya gitu ya. Nah, itu berarti bukan sepenuhnya masyarakat yang salah, bukan sepenuhnya masyarakat yang abai, tapi bisa juga karena memang peraturannya yang tidak baik, tidak logis ya. Makanya perlu melakukan
evaluasi permasalahan penegakan perda ya. Kenapa sih perkada kita kok banyak tingkat kepatuhannya rendah gitu ya? Oh, ternyata setelah kita evaluasi, ternyata banyak pasal-pasal yang misalnya pasal karet atau pasal yang justru kaku ya, tidak logis ya, tidak dapat diimplementasikan dan seterusnya ya. Oke, kalau penyelenggara tugas yang kedua ya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi apa aja nih? Ya, menyusun rencana program, melakukan evaluasi kegiatan, melakukan patroli ya dan seterusnya. Silakan kalian baca sendiri ya. Nah, berapa nilainya ya? Pol PP yang melaksanakan kegiatan dan seterusnya diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini ya. Jadi silakan kalian baca lampiran 1 dalam lampiran 2-nya ya, ibaratnya selain untuk siapa tahu keluar di SKB ya. Ya kalian juga harus ancang-ancang nih. Kira-kira nanti kalian eh, yakin diterima gitu ya. Maka kalian harus menargetkan dalam berapa tahun kalian harus naik pangkat ya. Berarti eh, targetnya berapa dalam setahun saya harus mengumpulkan kredit poin ya atau angka kredit ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini selalu ada yang downgrade atau upgrade ya. Jadi di sini eh pasal 10, apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP yang sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pol PP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawahnya dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Ya, secara tertulis dari pimpinan unit kerja. Jadi maksud gini, misalnya yang A nih ya, Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100%. Maksudnya gini, Jones. Eh apa ya? Ada Pol PP pemula dan ada muda ya. Itu kan tugasnya beda-beda levelnya. Ya, beda-beda levelnya. Misalkan atau gimana ya? Saya kurang paham juga ya teknis Pol PP. Misalnya auditor lah ya. Auditor ada auditor pertama, ada auditor muda. Nah, biasanya yang menjadi ketua tim ya adalah auditor muda ya. Nah, jika dalam hal ini tidak ada auditor muda dalam satu unit kerja, maka si auditor pertama yang notabene adalah anggota tim bisa diperankan sebagai ketua tim. Jadi naik dia ya, naik, upgrade. Nah, itu biasanya angka kreditnya ya. Maka yang dia dapatkan adalah angka kredit sebagai ketua tim, sebagai auditor muda, tetapi nilai dikali 80%. Begitu pula sebaliknya, jika auditor pertama itu tidak ada, maka si auditor muda yang notabene sebenarnya ketua tim di downgrade jadi anggota tim. Nah, maka dalam pelaksanaan tugasnya dia akan mendapatkan angka kredit sebagai anggota tim sebesar 100%. Nah, di Pol PP juga kira-kira seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin yang jadi komandannya mungkin Pol PP muda ya, anggotanya mungkin Pol PP pertama atau Pol PP pelaksana atau pemula ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya, SKP. Pada awal tahun, setiap Pol PP wajib menyusun sasaran kerja pegawai yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan ya. Ya, jadi bikin SKP ya, Jones ya. Nanti SKP itu apa? Ya nanti coba kalian baca sendiri ya. Intinya sekarang kan karena ada tunjangan kinerja, maka tentu harus ada kinerja yang dilaporkan ya. Dan harus ada kinerja yang menjadi standar yang harus kalian capai gitu ya. Nah, itu namanya standar sasaran kerja pegawai ya. Jadi kalian nanti di awal tahun harus menargetkan kira-kira kalian mau ngapain ya. Kemudian pada saat pelaksanaan maka diharapkan kalian sesuai dengan rencana kalian di SKP, dan kemudian pada saat pelaporan ya kalian laporkan apa saja yang kalian kerjakan gitu ya. Jadi biar kelihatan rencananya seperti apa, rencananya kalian mau apa, kemudian realisasinya kalian mau apa gitu ya. Ya, pasal 13 silakan kalian baca sendiri kira-kira berapa sih angka kredit kumulatif ya untuk setiap
pangkat dan golongan ya. Ini sudah sangat teknis ya, jadi silakan kalian baca sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke bab 7, penilaian dan penetapan angka kredit. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pol PP wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit DUPAK seperti yang telah saya singgung di awal tadi ya. Jadi tiap semester biasanya, oh ini sorry, paling sedikit 1 tahun ya. Ya oke, paling sedikit biasanya sih semester ya. Berarti best practice-nya semester. Best practice-nya adalah 1 semester, tapi kalau mau sekali setahun ya boleh juga gitu ya. Ya, silakan kalian baca seperti apa ya. Kemudian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ya. Tim penilai dan pejabat yang mengusulkan. Nah, ini orang-orangnya ini ya, orang-orangnya. Nah, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu Dirjen Pemerintahan Umum atau pejabat eselon 2 yang ditunjuk yang memidagi Pol PP bagi Pol PP Madya pangkat pembina 1 golongan ruang 4B dan 4C ya. Nah, jadi untuk kalian yang Pol PP Madya ya dan golongan ruang yang 4B ke atas itu akan dinilai oleh Dirjen Pemerintahan Umum atau pejabat eselon 2 yang dinilai. Berarti dia dinilai oleh teman-teman di Kemendagri ya. Tapi untuk yang pemula ya, mulai dari 2A sampai dengan 3D ya, dan Pol PP pertama dari mulai 3A sampai dengan Madya 4A ya. Ya. Itu dinilai di lingkungan provinsi dinilai oleh Kepala Satpol PP provinsi ya. Kepala Satpol PP provinsi. Sementara yang di bawahnya lagi ya. Oh enggak betul. Jadi dia pokoknya dinilai oleh Kepala Satpol PP-nya lah ya, istilahnya. Kalau di wilayah provinsi ya berarti Kepala Satpol PP provinsi, kalau di wilayah Kabupaten Muda berarti Kepala Satpol PP Muda. Di wilayah kabupaten kota. Nah, jadi gitu. Nah, untuk yang sekali lagi untuk yang 4B ke atas ya, Pol PP Madya 4B ke atas, dia dupaknya itu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dinilai oleh Dirjen Pemerintahan Umum ya. Tentu saja sama juga dibantu oleh tim penilainya. Tim penilai silakan kalian baca sendiri ya. Siapa saja yang menjadi anggota atau ketua tim penilai. Pejabat yang mengusulkan angka kredit siapa saja silakan kalian baca. Ya, ini pengangkatan dalam jabatan. Ya, oke. Jadi untuk yang SLTA ya. Jadi jabatan fungsional Pol PP itu terendah itu SLTA. Ya, maka nanti akan diangkat di pangkat pengatur muda atau golongan 2A. Jadi kalian nanti yang SMA ya, yang formasi SMA nanti kalian kalau diterima, amin ya diterima dimulai dari 2A ya. Ya, tentunya diklat dulu nanti ya, diklat pembentukan Pol PP ya. Jadi setelah CPNS pemberkasan, kemudian CPNS tahun depan awal tahun biasanya kalian nanti akan diklat prajabatan. Setelah itu diklat pembentukan Pol PP dan seterusnya. Baru setelah memenuhi syarat jadi PNS ya, setelah diklat prajab, setelah diklat Pol PP, maka nanti kalian diangkat di SK-kan sebagai polisi pamong praja ya. Begitu pula yang ahli yang lulusan S1 nih ya. Syaratnya S1 ya, minimal 3A ya, terus telah mengikuti diklat pembentukan Pol PP ya. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik ya. Nah, ini prestasi kerja nih ya. Nah, makanya kalian harus rajin bekerja ya, rajin menabung. Oke. Silakan kalian baca sendiri ya selanjutnya. Kompetensi. Nah, ini terkait pengembangan kompetensi atau Bangkom ya. Ya kalian jadi nanti harus apa istilahnya ya kalau mau naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi ya. Uji kompetensinya apa? Silakan nanti kalian baca lagi. Mungkin ada Permendagrinya ya. Kan ditetapkan oleh Permendagri, berarti Permendagri. Termasuk diklat-diklat itu ya kalian harus sering ikut diklat ya.
Jangan malas mengikuti diklat ya. Silakan kalian baca sendiri. Nanti jika ada pertanyaan, ada yang kurang paham ya, silakan kalian cantumkan di kolom komentar ya. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya. Untuk kalian yang belum ngantuk, silakan kalian belajar ya. Terus berjuang ya. Jangan sampai kalian tidak militan ya. Jadi kalau supaya lolos CPNS itu memang harus militan ya, harus belajar setiap hari ya, harus latihan-latihan soal. Jangan hanya karena ada yang lebih militan, akhirnya kalian kalah bersaing ya. Nah, jadi tetaplah berikhtiar karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya kan. Tapi jangan lupa terakhir kalian harus tawakal, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terakhir ingat dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.